Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alifia Fauziah Asyura, Fauzatur Rahmi, Lailatul Zuli, Reza Mariska, dan Salma Nadila akan mempresentasikan salah satu materi yang ada pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu pilar-pilar pendidikan di Indonesia. Untuk pembahasan pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Lailatul Zuli. Pilar merupakan penopang atau penyangga agar sesuatu dapat berdiri dengan kukuh. Sementara itu, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan, usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Pilar-pilar pendidikan ada 5, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to believe in God. Learning to know bukan hanya sebatas proses belajar di mana peserta didik mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat, tetapi juga kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. Siswa diharapkan memahami secara bermakna asal mula teori dan konsep, serta menggunakannya untuk menjelaskan dan memprediksi proses-proses berikutnya. Siswa harus memiliki tujuan dalam belajar, selalu mencari tahu dan menggali hal yang harus diketahuinya, dan mencari cara yang harus ditempuh untuk dapat mengetahui hal-hal tersebut. Media pengetahuan bisa berupa buku, internet, dan teknologi yang lainnya. Secara implisit, learning to know bermakna belajar sepanjang hayat atau lifelong education. Konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai berikut. Yang pertama, guru berperan sebagai sumber belajar. Dikatakan guru yang baik apabila ia dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru berperan memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang terakhir, guru sebagai pengelola. Guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Mariska, NIM 210016166. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu learning to do. Konsep learning to do menyeratkan bahwa siswa dilatih untuk sadar dan mampu melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Terkait dengan hal tersebut, maka proses belajar mengajar perlu didesain secara aplikatif agar keterlibatan peserta didik baik fisik, mental, dan emosionalnya dapat terakomodasi sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, learning to do juga merupakan konsekuensi dari learning to know. Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Memperhatikan secara cermat kemajuan-kemajuan serta perubahan-perubahan yang terjadi, maka pendidikan tidak cukup hanya dipandang sebagai transmisi atau melaksanakan tugas-tugas rutin. Akan tetapi harus mengarah pada pemberian kemampuan untuk berbuat menjangkau kebutuhan-kebutuhan dinamis masa mendatang, karena lapangan kerja mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan untuk mengubah kemajuan dalam pengetahuan yang melahirkan usaha atau pekerjaan-pekerjaan baru. Hal ini akan menjadi tonggak penting untuk membentuk kemampuan, kemauan, serta kesadaran atas berkembangnya ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. Sebagaimana juga pada pilar pertama, maka belajar menerapkan sesuatu yang telah diketahui juga harus dilakukan secara terus-menerus karena proses perubahan juga akan berjalan tanpa hentinya. Dengan keinginan yang kuat untuk belajar melakukan sesuatu, maka setiap orang akan terlepas dari tindakan-tindakan yang tidak memiliki nilai-nilai positif bagi kehidupannya. Dan hal ini memiliki arti sangat penting dalam memelihara proses dan lingkungan kehidupan yang memberikan ketentraman bagi orang lain. Sekolah sebagai masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terrealisasi.
Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur keturunan, tumbuh berkembangnya bakat dan minat bergantung pada lingkungannya. Keterampilan bisa digunakan menumpang kehidupan seseorang. Bahkan keterampilan lebih dominan dari penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan siswa. Untuk itu, pembinaan terhadap keterampilan siswa perlu mendapatkan perhatian serius. Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui terlebih, tetapi lebih jauh terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Sasaran pilar kedua ini adalah kemampuan kerja generasi untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu learning to be. Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia. Belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya atau tipe-tipe kecerdasannya, types of intelligence. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidik untuk melatih siswa agar mampu memiliki rasa percaya diri atau self-confidence yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, pendidikan harus berhubungan dengan sikap aspek dari potensi pribadi yang berupa mengingat, menalar, rasa estetis, kemampuan-kemampuan fisik, dan keterampilan-keterampilan berkomunikasi. Aspek-aspek learning to know dan learning to do mendukung usaha siswa meningkatkan kecerdasan dan mengembangkan keterampilan intelektual dirinya secara berkelanjutan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Yang keempat ada learning to live together. Learning to live together artinya menanamkan kesadaran para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sebagai hasil dari proses pembelajaran, dapat dijadikan bekal untuk dapat berperan dalam lingkungan masyarakat sesuai apapun individu berada, sekaligus dapat menempatkan diri sesuai perannya masing-masing. Materi selanjutnya adalah learning to believe in God. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan dengan teknologi bahwa faktanya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi yang diberikan kepadanya, termasuk potensi kemauan dan kehendak diri serta kemampuan memilih dan berupaya untuk mandiri. Dengan dua potensi itu, manusia diberi ruang sepenuhnya guna memutuskan dan bersikap, termasuk dalam memilih beriman atau tidak. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.